Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anggota-anggota yang telah hadir di sesi konseling kelompok kali ini, yang tentunya kalian di sini sudah melewati tahapan-tahapan sebelumnya sebelum akhirnya di sini, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di hari ini dan di waktu kali ini. Oke, sebelum kita ke perkenalan ya, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya biar kalian enak juga nanti nyebutnya ya. Perkenalkan, nama saya Feni Patricia Amanda. Di sini saya menjadi konselor ya yang nanti akan membimbing jalannya konseling kita di hari ini. Jadi kalian bisa memanggil saya dengan Bu Feni ataupun Bu Fen atau Bu Ni, terserah kalian ya. Oke, jangan tegang ya. Pokoknya kita santai aja kali ini. Yang pastinya kalian jangan tegang. Kalau ada kendala atau ada syarat apapun nanti kalian tinggal ungkapkan aja di sini ya. Oke, sebelum saya kan sudah perkenalan nih dan tidak etis kalau semisal kita nggak tahu nih anggota kita satu sama lain. Jadi bolehlah kita perkenalan, dan perkenalannya ini saya tidak mau yang biasa-biasa saja. Nah, perkenalannya ini itu harus dibarengi dengan kesukaan dan apakah kalian memiliki pacar atau tidak, itu ya. Nggak boleh. Iya. Ya, bro, ya. Oke, it's okay ya. Oke, jadi boleh banget ini perkenalan karena kita santai aja, jangan kaku pokoknya ya. Oke, dimulai dari siapa dulu nih atau saya tunjuk aja? Tunjuk aja. Kalau nanti kalian semisal keberatan menyebutkan sudah punya pacar atau belum ya, nanti kalian menyebutkan kesukaannya aja apa, boleh banget ya. Pokoknya jangan merasa keberatan. Oke, ditunjuk aja ya. Iya. Oke, dari ini Mbak Awa dulu. Perkenalkan, nama saya Najla Hawa, biasanya bisa dipanggil Hawa. Kesukaan saya, ini suku saya Suka baca Wattpad. Wattpad, novel-novel juga ya. Iya, di aplikasi Puloku. Ya, tahu saya. Nah, ini noted ya, itu Mbak Hawa itu saya juga kenal karena kebetulan ibunya Mbak Hawa itu temen nongkrong saya. Itu. Jadi ya saya cuma kenal sama anaknya gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Hawa ya. Oke, kita next ke Mbak ini. Oke, perkenalkan, nama saya Dia Punitari, bisa dipanggil dengan Dia. Kesukaan saya yaitu pergi jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan kalau bahasa Surabayanya tuh lewong ya. Lewong ya, melaku lewong. Lewong gitu ya Mbak Dia ya. Oke. Untuk itu sesuai kepercayaan masing-masing aja ya. Oke. Oke, terima kasih ya Mbak Dia ya, salam kenal dari saya. Oke, lanjut ke Mbak Kerudung Coklat nih. Perkenalkan, nama saya Diva Ayu Wulandari, bisa dipanggil Diva. Kesukaan saya nyanyi di kamar mandi, Bu. Jadi sambil mandi sambil nyanyi. Iya. Durasinya berapa menit itu kalau sambil Kalau nyanyi? mandi itu biasanya sampai setengah jam sih. Oh, Iya, saya malah keasikan. lebih 2 jam. Ya ampun lucu ya, kita memiliki kesamaan ya Mbak Diva ya. Salam kenal ya Mbak Diva. Oke, next ke Mbak ini. Perkenalkan, nama saya Bilkis Syarifah, bisa dipanggil Bilkis. Kesukaan saya itu ini sih, Bu, main game aja. Game apa ini? Game Roblox. enggak apa ya? Random sih, Bu, kayak Random. coba-coba aja. Oke, asik sekali, pasti seru. Nanti lain kali boleh ya Ibu diajak gitu ya. Oke, kita udah kenal satu sama lain ya. Jadi kita lanjut ke konseling sesi berikutnya. Jadi sebelum kita ke sesi berikutnya lagi, saya jelaskan lagi untuk tema kita di hari ini sesuai poster ya. Jadi tema kita itu meningkatkan percaya diri dan keterampilan sosial. Nah, dengan tema ini
Dan tujuannya itu saya jelaskan juga, untuk tujuannya itu kita agar bisa meningkatkan kepercayaan diri ya di depan umum, dan kita juga agar dapat meningkatkan keterampilan sosial kita, cara bersosialisasi kita di lingkungan sekitar kita. Nah, dari tujuan dan tema tersebut, silakan ada yang ingin ditanyakan dari anggota terkait tujuan nih. Dada. Oke, baik. Itu tadi sesuai dengan tema dan tujuan kita kali ini ya, di konseling kali ini. Nah, saya juga ingin tahu nih dari masing-masing anggota, yang tentunya kalian kan datang ke sini tentunya ada tujuan mengikuti konseling di hari ini ya, sesuai poster. Nah, saya ingin dengar tujuan dari masing-masing anggota seperti apa ya. Oke, dimulai dari Mbak Dia dulu. Jadi tujuan saya ini, saya kan takut bersosialisasi sama orang lain. Jadi saya ini ingin meningkatkan kepercayaan diri gitu loh, biar enggak katanya orang-orang tuh kalau lihat saya itu saya pendiam, tapi sebenarnya saya nggak pendiam, cuma takut aja mau ngomong sama mereka gitu ya. Jadi saya tuh pengen ningkatin kepercayaan diri aja gitu. Oke, jadi dari Mbak Dia tujuan-tujuan ingin mengikuti konseling dari ini ya Mbak Dia. Iya. Oke, lanjut untuk ke Mbak Awa, silakan. Kalau saya ini sih Bu, saya itu nggak berani ngomong sama orang kalau misalkan kayak dosen, terus sama kayak yang orang yang tinggi-tinggi gitu loh Bu, ya kayak jenis dosen, jenis kayak dari dosen, dekan gitu-gitu. Saya tuh nggak berani kayak ngajak ngomong duluan gitu loh Bu. Nah, kebetulan kan ini saya kan juga ikut organisasi kan Bu, harus berhadapan dengan orang lain seperti itu. Tapi sampai saat ini saya tuh masih takut gitu loh Bu, mau kayak ngajak ngobrol yang lebih enak, lebih enjoy itu gimana sih. Soalnya kita pastinya kalau sebagai mahasiswa, kita kalau bilang sama orang-orang gitu kan harus yang formal gitu. Sebenarnya kan enggak ya, harus seperti bisa bawaan dari kita tuh gimana, bisa enak enggak bawain cara kita ngomong, cara kita ngobrol gitu sih. Saya selalu nggak percaya diri kalau ngomong sama orang gitu. Oke, jadi dari Mbak Awa ini kurangnya percaya diri untuk mengajak ngobrol mengajak ngobrol ke dekan atau dosen, Iya. ya, yang lebih tinggi pokoknya ya. Iya. Oke, kalau gitu boleh kita next ke tujuan dari kelompok lainnya lagi, dari Mbak Ika, silakan. Kalau saya sih ini ya Bu, saya tuh kurang percaya diri waktu ngungkapin pendapat saya. Misal kalau waktu ada yang presentasi atau bertanya ke dosen gitu, saya tuh kurang percaya diri gitu loh Bu, takut salah gitu. Padahal kan kalau ya ngomong aja gitu kan nggak apa-apa ya Bu ya, tapi saya tuh takut gitu. Takut kurang percaya diri waktu ingin mengungkapkan pendapat dari kelompok yang sudah presentasi ini tadi ya Mbak Deva. Iya. Untuk Mbak Bilkis, kalau saya sendiri lebih ke ini Bu, takut ngomong di depan banyak orang. Kalau misal presentasi ini Bu, itu kan fokusnya kan di depan ya, Iya. ngeliatin semua. Jadi audiens tuh ngeliatnya di depan, dan saya takut melihat mereka juga kayak fokusnya di saya. Jadi gak pede buat ngomong di depan itu tadi, dan saya takut kayak mikir salah nggak ya, bener nggak ya. Terus saya juga tipe kalau ngomong gitu Bu, kayak belibet lah ini. Ribet ya. Oke, dari masing-masing anggota ini tadi kan sudah menjelaskan nih tujuannya untuk ikut konseling kita di hari ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari anggota ini ingin bisa meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan sosial, apalagi dari tadi Mbak Hawa juga mengungkapkan bahwasanya itu bingung cara ngomongnya. Nah, ini keterampilan sosial kita nanti akan bahas sama-sama ya. Oke, setelah kita ungkapkan tujuannya untuk mengikuti konseling kita di hari ini, saya juga ingin tahu nih dari anggota, apa sih harapan kalian mengikuti kegiatan
konseling kelompok ini dengan tema meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan sosial. Nah, kalian itu harapannya apa sih dalam konseling ini? Oke, boleh langsung ke Mbak Bilkis. Kalau untuk saya sendiri ini sih kayak pengen dapat apa ya, tipsnya itu bagaimana sih biar nggak gugup di depan menjelaskan di depan banyak orang dan bisa lancar gitu ngomongnya gitu. Kalau saya ya harapannya pengen bisa dan semoga teman-teman yang lain juga bisa ngasih saran buat saya nanti ke depan. Oke, kalau dari Mbak Diva? Kalau harapan saya sih pengen lebih apa ya Bu, berani aja mengungkapkan pendapat gitu. Soalnya kan setiap orang pasti punya pendapat sendiri-sendiri kan Bu. Baik, dari Mbak Hawa? Kalau saya sih harapannya ya pastinya semoga teman-teman saya selesai. Terus juga ini sih Bu, saya juga ingin tahu sama teman-teman yang lain, apakah kalau ngobrol sama dosen atau orang-orang yang bertinggi itu juga sama seperti saya gitu. Itu sih, ingin tahu juga dari teman-teman. Oke, kalau dari Mbak Dia? Kalau saya sih harapannya saya selesai konseling kelompok ini tuh udah apa ya, udah bisa kayak nggak takut lagi gitu loh, pede terus ngomong sama orang yang belum deket sama saya gitu. Oke, dari harapan masing-masing anggota ini tentunya harapan baik dan harapan yang sangat saya apresiasi sekali ya, karena kan kalian ini ada kemauan untuk memiliki harapan tersebut, jadi ada kemauan untuk melakukannya dan ingin mencoba yang lebih baik lagi ya kan. Oke, dari sini saya juga ingin menyampaikan nih mau tipe konseling apa nih ya, kan saya jelaskan dulu. Di konseling kelompok itu ada 2 tipe konseling ya kan. Yang satu ada tipe konseling yang terbuka dan yang satunya ada tipe konseling yang tertutup. Di sini ada yang udah pernah tahu nggak konseling terbuka atau tertutup? Belum. Pernah ya. Jadi saya jelaskan secara singkat dan bisa kalian pahami. Jadi untuk kelompok yang terbuka ini kalau semisal nanti di pertengahan kita sesi pertemuan itu ada anggota lain yang masuk, itu bisa. Jadi terbuka untuk umum. Jadi mau berapa yang masuk dan mau kalau semisal kalian dirasa udah selesai permasalahannya, kalian juga bisa meninggalkan kelompok. Tapi kalau yang kelompok tertutup, jadi dari awal sampai akhir pertemuan, sampai akhir sesi, ini kelompoknya hanya kita saja. Jadi kita ini nanti harus sama-sama. Jadi sekalipun ada yang satu udah selesai, itu bisa tetap stay di sini ya, karena kan tutup. Jadi tidak bisa sembarang anggota lainnya masuk dan tidak bisa kalian keluar masuk gitu. Jadi kalaupun nanti ada kendala atau apa bisa kalian sampaikan gitu, konseling yang tertutup. Jadi gimana ini saya mau untuk kesepakatannya di anggota-anggota ini, mau konselingnya apa, model apa, dan kenapa sih kalian kok ingin konseling yang dari kelompok tersebut. Jadi saya ini juga alasannya kenapa ya. Oke, bisa dimulai nanti langsung bergilir gini aja ya, dari Mbak Dia dulu boleh. Kalau menurut saya sih lebih baik itu yang tertutup ya, karena kan biar privasi kita terjaga, terus kayak segala cerita dan juga data diri kita itu cuma orang-orang ini aja yang tahu gitu. Oke, sudah cukup Mbak Dia? Sudah. Oke, lanjut ke Mbak Hawa. Kalau saya juga setuju sama Mbak Dia, saya mau yang tertutup aja, soalnya nanti apa ya, biar kita lebih efektif aja sih. Soalnya takutnya juga ada yang terbuka, kalau kita menggunakan terbuka nanti yang itu terganggu gitu loh Bu. Komunikasinya juga kita kayak kenalan mulai dari awal kan gitu. Oke, dari Mbak Diva. Kalau saya terbuka ya Bu, soalnya siapa tahu nanti dari datangnya orang lain itu dia juga bisa ngasih solusi ke kita gitu. Terus kan siapa tahu kalau masalahnya udah selesai itu bisa udah gitu loh Bu, bisa keluar dari sesi konseling ini. Kalau dari Mbak Bilkis. Kalau saya sendiri milih tertutup aja gitu, karena apa ya Bu, saya pengennya
apa ya, teman-teman yang ini aja, nggak mau kayak kenalan lagi kan nanti mengganggu fokusnya. Jadi berinteraksi dari awal lagi, terus habis itu kalau apa ya namanya, kalau misal tertutup kan kita bisa menyelesaikan semua permasalahan anggota kelompok ini, bisa saling sharing sampai akhir konseling nanti. Oke, sudah cukup Mbak Lilis? Oke, dari kesimpulannya saya ambil nih dari Mbak Diva ya yang beda sendiri karena ingin terbuka. Nah, saya ingin tahu sih alasannya dari kelompok lain dulu ya Mbak Diva ya. Oke, dengan Mbak Diva tadi kan mengucapkan kalau semisal ingin terbuka, karena kan siapa tahu nanti ada nih anggota lain yang sarannya juga bagus ya kan, sarannya juga bisa diterima. Nah, itu bagaimana menurut Mbak Dia? Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, tapi Mbak Diva, saya itu takut ya kalau anggota baru ini tuh malah memperlambat gitu loh, memperlambat jalannya. Yang kita kan udah mulai duluan nih, kan dia baru masuk ya. Takutnya tuh malah nambahin apa ya, nambahin kayak apa ya, beda-beda itu loh, kayak Apa beda cerita, Iya, beda beda pemikiran? beda pemikiran gitu loh. Kan kita udah tahu ya bagaimana konseling itu. Nah, sedangkan dia kan baru masuk, jadi kan kayak ngasih tahu dari awal aja gitu. Di lama. Kalau menurut saya sih. Kalau menurutnya Mbak Dia, menurut pendapatnya Mbak Dia kan membuat lama ya kan, takutnya Iya. karena nanti beda juga pendapatnya, beda juga jalan pikirnya gitu kan, adaptasi lagi gitu. Iya. Itu kan ya intinya. Oke, kalau semisal dari Mbak Hawa sendiri, karena saya kan juga ingin tahu menurut pendapat Mbak Hawa terkait pendapat Mbak Diva, karena kan ingin terbuka tadi ya kan, biar anggota lain itu biar masuk, biar sarannya juga ada banyak, biar siapa tahu nanti saran anggota tersebut lebih bagus atau gimana gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya boleh-boleh aja juga nggak apa-apa. Tapi kan kita juga nggak tahu ya orang itu gimana. Berhubung dari awal kan kita sudah kenal satu sama lain ya, kita juga udah apa ya, udah saling interaksi dari awal. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah terus tiba-tiba ada orang baru masuk lagi, kita kan juga harus mulai dari awal lagi gitu kan Bu. Kita juga belum tahu kalau emang betul itu orangnya juga lebih ngasih solusi, siapa tahu balikannya gitu. Terus sih, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Iya. Tapi ditakutkannya kayak gitu tadi ya, berarti kalian sependapat juga ya, ditakutkannya kayak tadi kayak semisal apa jalan pikirnya beda, takut juga tambah apa itu kalian adaptasi lagi, kita adaptasi lagi, terus jalan pendapatnya juga beda gitu tadi ya. Oke, kalau semisal dari Mbak Bilkis nih, gimana? Kalau menurut saya sih ini ya Bu, kan di konseling kelompok ini kan kita saling bantu ya Bu, dari awal sampai akhir kita saling memberi saran satu sama lain. Nah kalau misal nih Mbak Diva inginnya yang terbuka, jadi kan Mbak Diva meninggalkan kelompok duluan ya. Nah jika anggota yang lain butuh bantuan Mbak Diva, bagaimana? Dan kan teman-teman juga takut kalau misal anggota lain itu yang masuk tidak sepemikiran sama kita, dan pastinya ya malah takutnya ya sarannya ini ya ada menjerumuskan kan, kita juga makin nggak enak. Jadi ya itu sih menurut saya Bu. Oke, jadi menurut dari kelompok yang ingin tertutup ya Mbak Diva seperti itu tadi, sebenarnya kalau dari saya pun itu saya menyetujui keduanya. Saya mengikuti, saya bisa mengikuti keduanya ya kan. Nah, tapi kalau semisal dari anggota kelompok lain yang sudah mengungkapkan ya kan, ini kan berbeda pendapat sama Mbak Diva. Nah, saya sekarang ingin tahu setelah anggota lain sudah mengungkapkan pendapatnya, bagaimana sih pandangan Mbak Diva tentang kelompok yang tertutup ini kan, karena tadi kan Mbak Diva kan milih yang terbuka. Ya, bisa diungkapkan pendapatnya Mbak Diva setelah kelompok tadi mengungkapkan. Jadi apakah masih tetap ingin memilih yang terbuka atau gimana nih? Ya lebih pilih yang tertutup aja sih Bu. Kenapa kok tiba-tiba aja sih Bu? Apa karena ini anggota semuanya milih tertutup? Ya. Kenapa? Alasan yang lebih kuatnya lagi biar
Mbak Diva ini Soalnya- nggak ngerasa terpaksa? Ayo. Soalnya kan ya bener kata temen-temen, biar kita tuh fokusnya nggak terpecah sih gitu. Terus biar ya kita kenalnya cuma ini aja. Terus kita juga dari awal sampai akhir juga bareng-bareng menyelesaikan masalahnya itu biar sama anggota yang sama gitu, biar enak aja gitu. Oke, kalau begitu udah ya benar sepakat tanpa paksaan Mbak Diva. Ya. Udah srek nih yang milih yang Iya. tertutup. Oke, kita sepakati ya bahwa konseling kita ini tuh yang tertutup. Jadi tipe konseling yang tertutup ya, tipe kelompok konseling yang tertutup. Oke, langsung next aja. Setelah kita menentukan nih yang tertutup, nah tentunya kan kita ada sesi pertemuan. Nah, di sesi pertemuan ini itu kalian ini sepakatnya mau di hari apa? Dalam 1 minggu berapa kali pertemuan dan mau di hari apa ya? Jadi saya butuh banget informasi kalian, kesepakatan kalian. Boleh banget dimulai dari Mbak Bilkis. Kalau untuk saya sendiri sih pengennya seminggu sekali ya, Bu. Terus kalau untuk harinya lebih ke hari Jumat, karena menurut saya hari Jumat tuh lagi free bukan free sih, maksudnya matkul lebih apa? Mata kuliahnya lebih ringan mata atau kuliahnya lebih ringan dan lebih ada waktunya di hari Jumat. Kalau Senin sampai Kamis, apalagi Kamisnya itu kan waduh nggak bisa, Bu. Jadi hari Jumat itu. Oke, lalu untuk pendapat Mbak Diva? Seminggu sekali, Bu. Di hari Jumat juga, biar capeknya sekalian. Oke. Biar sekalian di hari Jumat terus besoknya bisa healing-healing gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Hawa Saya juga setuju Bu sama Mbak Beli sama Mbak Diva hari Jumat. di hari Jumat juga jamnya sama? Ya boleh menyesuaikan aja sih saya Oh, Bu. menyesuaikan aja. Iya. Kalau ini dari Mbak Dia? Karena jadwalnya itu hampir-hampir sama ya Bu ya. Ya, jadi saya juga setuju sama Mbak Bilkis dan Mbak Diva lagi. Di jamnya dan juga fungsinya gitu. Oke, jadi kita menyepakati bahwasanya setiap pertemuan kita adakan di hari Jumat ya. Untuk jamnya di jam apa setelah Jumatan? Kalau Nah, atau saya kesiangan, Bu, setelah Jumat. jamnya mau di jam apa ini? Ini jam Jam 11, jam 11 ya. Iya. Oke, ya nggak apa-apa sih karena kan berhubungan kita kan nanti juga masih dapat giliran ya. Jadi kan yang Jumatan yang cowok-cowok aja. Dan kebetulan kita kelompoknya cewek-cewek. Jadi saya juga menyetujui sih apalagi kan di hari Jumat juga saya juga longgar gitu loh aktivitasnya. Jadi ya bisa kita nanti kalau kalian pilih tiba-tiba konfirmasi ingin pagi karena kelasnya daring atau apa bisa banget ya. Pokoknya tinggal nanti konfirmasi via grup aja. Oke. Oke, dari sini saya juga ucapkan kalau semisal di maksimal pertemuan 1 kali ya kita ya di satu kali dalam 1 minggu dan itu durasinya minimal itu kita ada di 40 sampai 45 menit. Nah, apakah kalian menyetujui atau ada kendala nih atau ada ke itu apa atau ada kegelisahan, keraguan boleh banget diungkapkan gitu ya. Saya ingin mendengar pendapat dulu dari masing-masing anggota gimana. Dari Mbak Dia dulu kesediaannya gimana dari durasi? Kalau dari durasi itu biasanya berapa ya Bu? 40 sampai 45 menit. Oke, jadi menurut saya sih 45 menit ya. Agar lebih lama ya, lebih maksimal aja sih biar apa permasalahannya teman-teman ini juga bisa diselesaikan gitu. Oke, boleh banget. Lalu dari Mbak Hawa gimana nih? Sama ya, setuju? Oke, dari Mbak Diva gimana? Setuju juga. Mbak Biglis? Setuju. Oh iya, Biglis setuju. Semuanya sepakat dan setuju ya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya ya teman-teman kelompok. Lalu selanjutnya kita ke peraturan konseling kelompok nih. Nah, tentunya kita ada peraturan. Jadi peraturan ini saya ingin dengar dari anggota nih, mau peraturan seperti apa, nanti ada konsekuensinya apa ya. Jadi bebas kalian mau ambil peraturannya seperti apa. Dan tentunya
ini kesepakatan bersama ya, diingat lagi kesepakatan bersama, dan langsung aja dimulai dari Mbak Bilkis dulu. Kalau untuk peraturan dari saya mungkin lebih ke empati sama ini ya Bu, anggota lain. Kalau misal ada satu anggota yang bercerita tentang permasalahannya, lebih ke empati dan tidak saling ini adu nasib aja. Kalau dari Mbak Diva sendiri? Kalau saya nanti misal kalau ada yang mau berpendapat itu ajukan tangan dulu. Baik sekali. Kalau dari Mbak Hawa? Ini sebelum dapat waktu. Oke. Penting ini datang tepat waktu ya. Dari Mbak Dia? Kalau dari saya sih jaga saling menghormati ya Bu, jangan sampai kalian bertengkar gitu ya. Dan juga untuk apa ya, menjaga kerahasiaan dari cerita kita, dan juga mungkin apa ya, kayak pokoknya dikip aja gitu, jangan sampai kesebar di luar gitu. Jangan sampai kesebar di luar ruangan ini. Iya. Oke, baik. Dari anggota-anggota kelompok yang sudah mengumpulkan peraturan-peraturan ya di sesi konseling kelompok kita ini, dan tentunya ada peraturan, ada juga konsekuensi. Nah, nanti kalau semisal ada yang melanggar nih, mau diapakan? Kita sepakat untuk ngapain nih? Jangan dicium, nanti melanggar semua nanti. Apa ini? Didenda. Apa ya, boleh? Iya sih, bukan tanya Mbak Dulu denda. Saya setuju didenda. Cuman kalau permasalahannya yang berat kayak berantem gitu, kayak sampai melukai apa ya, fisik itu, lebih baik dikeluarkan aja. Ada yang lain? Enggak setuju sih sama pendapat dia. Oke, setuju ya, karena juga kalau udah sampai yang kayak berantem gitu juga kan udah berat lagi, nanti lain lagi masalahnya ya kan. Yang kita sepakati denda ya, berarti kalau ada yang melanggar dendanya ini berapa? 10.000, 5.000 atau denda apa ini? 50.000. Itu denda apa ini? 10.000. Oke. 10.000. Sepakat ya, 10.000. Sepakat. Kenapa enggak 50.000 aja? Aduh. Ya Allah. Uang saku saya. Oke, baik, 10.000 ya kita sepakati. Oke, ini saya lihat kok kalian kok lesu-lesu, ngantuk-ngantuk. Apa karena sudah siang gini ya? Iya. Oke, saya ada solusi buat kalian semuanya biar kalian tetap cemerlang, semangat dan semangat ya. Karena saya juga semangat tuh di sini ya. Pokoknya saya ingin mencipratkan semangat saya ini ke kalian semuanya. Nah, saya ada game buat kalian ya. Jadi gamenya itu, kalian tahu kan lagu tren terbaru Kicomania? Ya. Kalian nanti ini tuh tak bagi satu-satu dengan liriknya. Ini Ki, ini Chow, ini kamu, Ma, ini Nia. Oke. Ya. Diingat-ingat kalian dapat kalimat yang mana? Diingat-ingat sampai nanti akhir sesi konseling ya. Siapa tahu saya tiba-tiba ngasih aba-aba. Oke. Kalau saya berkata nah itu kalau nah saya nunjuk siapa, kalian harus bersuara dengan itu tadi. Masih ingat kamu bagian apa kalimatnya? Kamu? Jauh. Kamu? Iya. Oke. Ya, kita coba nih. Jauh. Harus fokus ya. Oke, 1, 2, 3. Ma. Nia. Jauh. Oke. Lagi ya. Jauh. Ma. Nia. Jauh. Nia. Oke. Tepuk tangan dulu. Kita berdiri ya, berdiri semuanya. Kita refleksi dulu, menghadap sana, ya, menghadap sana. Menghadap sana semuanya. Oke. Yang belakang pijat pundak. Anggota bagian depan. Oke, ditaruh, dipijat kecil-kecil. Dalam hitungan kelima nanti selesai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang ganti yuk. Ganti balik. Nah, oke, dalam hitungan kelima nanti selesai ya. 1, 2,
3, 4, 5. Oke, selesai. Ayo, ayo. Bagus. Sekali lagi. Ciao. Nia. Ma. Ciao. Nia. Ciao. Ciao. Ma. Oke. Sekarang silakan duduk. Oke ya. Lucu ya. Sebelum kita mulai lagi. Ini aja yang lucu. Oke. Nah saya senang loh melihat kalian tertawa semangat ya. Oke. Saking lucunya. Oke gimana? Masih ingin ketawa-ketawa? Sudah. Oke, bisa fokus kembali ya. Nanti kalau ada yang kurang fokus lagi, siap-siap ya dihafal itu tadi ya kata-katanya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Setelah kita melakukan peraturan tadi dan konsekuensinya tadi itu apa, kita sepakati dan telah sepakat semuanya. Ini saya ingin mendengar nih dari masing-masing anggota yang merangkum permasalahan yang anggota alami ya. Jadi dalam rangkuman kenapa bawa? Apa masih terngiang yang tadi? Ya. It's okay. Jadi dalam rangkuman ini nanti kalian merangkum permasalahan yang kalian hadapi ya. Oke. Dari anggota nanti kita pilih salah satu, mana yang paling urgent, mana yang paling ingin kita bahas, dan mana yang paling menarik ini ya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Silakan, acungkan nama dulu, terserah wis. Yang mana? Oke, dari Mbak Dia dulu, silakan. Oke, jadi permasalahan yang saya alami itu karena saya tuh pernah dianggap orang pendiam, terus Oh ya. terus tuh kayak gak mau bersosialisasi gitu. Kamu kok pendiam banget sih? Tapi sebenarnya saya nggak pendiam, saya tuh cuma takut aja gitu, nggak pede kalau mau ngajak omong orang ini gitu. Takutnya itu dia nanti dikira saya so asik atau gimana ya, jadi mending saya diam gitu. Saya pengen pengen nambah kepercayaan diri aja gitu. Oke. Jadi ini tadi ya rangkuman permasalahan dari Mbak Dia. Saya simpan dulu, langsung ke anggota selanjutnya ya. Silakan, mau mengangkat tangan? Iya, silakan dari Mbak Bilkis. Kalau saya sendiri ini Bu, saya kurang pedenya di depan kelas dan lebih kita kan di depan ya Bu, presentasi misalnya. Nah, audiens kan jelas kan fokusnya di depan, ngelihat kita. Nah, itu saya takut Bu, belibet gitu ngomongnya juga, dan akhirnya grogi, gak pede, keringetan dan segala macam. Takut salah atau ngomongnya gimana gitu. Itu sih Bu kalau saya. Oke, kalau dari mana dulu nih, Mbak Diva atau Mbak Awa dulu? Mbak Diva dulu. Oke, Mbak Diva dulu silakan. Kalau saya sih itu tadi ya Bu, saya itu takut mau mengungkapkan pendapat saya, takut salah. Soalnya waktu itu pernah Bu, saya itu mengungkapkan pendapat saya, tapi kata teman saya, pendapatmu itu salah, aja diungkapin gitu, daripada nanti kalau yang presentasi itu malah bingung gitu kan Bu. Ya kan namanya saya juga bingung ya Bu ya, makanya saya ungkapin gitu kan. Tapi dari situ saya tuh mulai kayak nggak bisa, jadi tiap ada bingung atau mau nanya gitu saya diem aja sih. Oke, dari Mbak Hawa. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi ya Bu, saya itu nggak percaya diri kalau ngobrol sama dosen atau dekan dan lain-lain. Soalnya kan ini sih Bu, di organisasi kan sekarang kan selalu ada proker ya. Kalau ada proker itu harus konsultasi dulu ke pembina. Nah di situ saya selalu kayak apa ya Bu, nggak berani ngomong gitu loh. Ngomong itu selalu belibet, jadi saya tuh selalu ngajak temen, nggak berani sendirian gitu. Oke, dari anggotanya tadi sudah
menyampaikan ya rangkuman permasalahan yang ingin dibahas untuk konseling kelompok kita hari ini. Nah, saya ini juga ingin nih anggota kelompok menyepakati hari ini permasalahan siapa dulu yang ingin dibahas ya. Oke? Polling ya, dari Mbak Dia dulu siapa? Kalau saya sih permasalahannya Mbak Hawa ya Bu ya. Karena Mbak Hawa ini takut ngobrol sama itu ya. Kayak standarnya lebih tinggi ya, maaf ya. Dan bilangnya kayak dosen kan diarahin kita kan yang kayak orang lebih tua gitu. Itu nggak berani gitu. Oke, kalau dari Mbak Awa sendiri, Kalau saya sih ini sih Mbak Dia ya, mungkin soalnya dia kan apa ya Bu, katanya sebenarnya dia tuh nggak pendiam, tapi maunya tuh ya Mbak, dia tuh sebenarnya tuh orangnya nggak pendiam, tapi dia tuh takut buat ngobrol. Padahal kalau dia enjoy, dia bisa anu kan lebih asyik gitu. oke. Kalau Mbak Diva, Kalau saya permasalahannya Mbak Hawa ya Bu. Soalnya ya itu tadi disebutkan, maksudnya kayak dia tuh kurang percaya diri kalau mau ngomong sama yang lebih tua gitu. oke kalau dari Mbak Bilkis, Kalau saya setuju sama Mbak Hawa. Permasalahan Mbak Dia kan apa ya, orang melihatnya dia itu kayak introvert dan segala macam, tapi kan aslinya enggak gitu Bu. Cuma dia aja yang susah untuk bersosialisasi dan apa ya, asik sama orang yang belum kenal gitu. oke dari Mbak Hawa dan Mbak Hawa dan Mbak Dia ya, sorry ya Mbak Bilkis ya. Ini kan sama-sama dipilih nih ya, kan sama-sama merasa urgent dulu. Nah ini kesepakatannya kalian mau dibahas yang permasalahan siapa dulu nih? Oke bisa banget. Kalau saya sih saya ngomongin Mbak Hawa ya. Oke, ya. Dari Mbak Hawa sendiri gimana? Ya, boleh, soalnya dari kemarin tuh saya juga bingung banget sih mau kayak gimana gitu, ngadepinnya tuh kayak gimana gitu. Oke, jadi kita sepakat ya untuk membahas permasalahannya Mbak Hawa dulu. Nanti di sesi pembahasan bisa banget untuk anggota memberi saran atau memberi masukan-masukan ya. Oke, dari semua itu tadi yang mendasari itu tadi itu apa Mbak Hawa? Jadi awal mulanya itu bagaimana? Bisa Mbak Hawa ceritakan? Satu. Jadi gini kan, saya itu kemarin ada proker apa ya, ini buka bersama. Nah itu kan harus konsultasi dulu kan Bu ke pembina. Nah itu biasanya itu orangnya itu nggak pernah ngecek gitu loh Bu. Tapi kemarin tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba dicek detail-detailnya itu isi-isinya ditanyain sama beliau. Nah beliau itu kadang kayak kalau udah mantep ya udah langsung ACC aja. Jadi nggak banyak ngobrol gitu loh Bu. Nah kemarin itu beliau tuh selalu ngecek dulu isinya apa, terus ditanyain gimana. Nah saya nggak bisa jawab, saya bingung kenapa kok ini jadi seperti ini. Misalkan di anggaran ya Bu, harusnya kan apa ya, kalau di anggaran itu ada saldo kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Itu kan nggak ada, terus ditanyain kenapa kok kamu buat anggarannya seperti ini. Nah itu saya sebenarnya tuh mau bisa jawab tapi gak berani ngomong gitu loh, takut salah gitu, takut keliru juga ngomongnya. Nah terus habis dari pembina kan ada wadah dua. Nah wadah dua itu ngurusin bagian keuangan. Nah jadi habis saya konsul proposal, saya ke wadah dua mau minta uang. Nah di wadah dua juga begitu Bu, kenapa saya ditanyain kenapa kok kamu minta uang dari fakultas, ini kan bubar, apalagi ini ada kebetulan juga ada bagi-bagi takjil, kan kamu bisa itu bukan donasi gitu kan Bu. Nah pikir saya itu gini, nanti bagi-bagi takjil itu ya uang dari hasil sisa teman-teman, nanti kita juga ada iuran, jadi uang bagi-bagi takjil itu hasil dari uang iuran sama uang dari fakultas. Nah, dari fakultas itu nggak mau ngasih, kan ini maksudnya
masih takjil ya, kenapa kok kamu tuh minta di fakultas. Nah di situ saya jawab apa ya waktu itu ya Bu, pokoknya saya jawabnya tuh kayak nggak nyambung sama yang dibilangin sama Bu Adek tadi. Loh Mbak, kamu gimana sih, paham nggak sih yang saya maksud, sampai saya digituin Bu. Nah itu saya langsung, seterusnya kalau ngobrol itu benar-benar mesti belibet dulu, mesti bingung, keliru. Nah sekarang juga saya juga ada lagi program. Kemarin juga saya juga mengajukan proposal, saya ditanyai terkait piala. Nih, kita kan ini kan kita saya kan paskibra. Nah di paskibra itu, maaf, di paskibra itu kan ada yang namanya piala bergilir. Nah peserta itu juga tertarik dari piala bergilir itu. Saya ditanyain, kenapa Mbak kok harus piala bergilir, ditanya gitu. Padahal saya tuh udah ada jawaban, tapi ngomong itu bingung, kan bingung sendiri gitu loh Bu. Saya nggak tahu ya, antara grogi nggak bisa ngomong atau gimana, itu saya masih bingung sama diri saya sendiri gitu. Terus saya juga selalu ngajak teman buat nemenin, biar nanti kalau saya ada keliru atau apa, biar teman saya yang ngoreksi gitu loh Bu, gitu. Oke, dari cerita Mbak Hawa ini tadi, saya ingin tahu apa sih yang menjadi keinginan terbesar dari Mbak Hawa dari cerita itu tadi. Keinginan terbesar saya sih pastinya ini ya Bu, yang paling saya inginkan ya, berani ngobrol. Maksudnya gimana ya caranya biar saya itu menghadapi orang kayak dosen, wadah dan lain tuh tenang dulu gitu loh, nggak langsung kayak gerusa-gerusu ngomong gitu. Kadang kita kan kalau grogi terus jadi asal ngomong ya, asal Iya. gitu loh Bu. Jadi ya itu sih, berani ngomong dulu, atau enggak ini ya apa, ngerefleksi saya dulu itu loh Bu, gimana ya, bingungnya tuh itu. Padahal berangkat itu saya tuh biasa-biasa aja gitu Bu, tapi baru sempet langsung deg-degan gitu, bingung gitu sih. Oke, dari apa yang ingin Mbak Hawa capai, saya juga ingin tahu nih usaha dari Mbak Hawa itu yang seperti apa. Jadi usaha yang udah dilakukan Mbak Hawa ini seperti apa? Usahanya sih ya selama ini saya masih belum ada sih Bu ya, itu aja yang saya lakuin, masih apa ya, bingung sendiri, nggak tahu kayak kalau misalkan mau minum itu harus kayak yang gimana dulu biar akunya ini nggak grogi, nggak deg-degan gitu sih. Soalnya sampai saat ini saya tuh masih selalu ngajak teman buat nampingin saya kalau ketika ketemu pembina, ketemu wadah dan lain-lain gitu. Oke, jadi usaha yang telah Mbak Hawa capai ini masih belum ada, karena Iya. juga bingung juga ya Mbak Iya. Hawa ya, mau melakukan apa dulu, ibaratnya kayak gitu ya Mbak Hawa ya. Oke, dari sini, dari cerita Mbak Hawa tadi, saya juga ingin sekali mendengar pendapat dari anggota lainnya, ya kan? Apalagi kita juga udah menyimak tadi permasalahan dan apa sih yang Mbak Hawa inginkan dan apa langkah yang ingin Mbak Hawa capai ya kan, apalagi kan Mbak Hawa ini tadi bingung. Jadi saya ingin tahu nih pendapat dari masing-masing anggota. Boleh sekali dimulai dari Mbak Dia. Kalau pendapat saya sih ya, mungkin kayak Mbak Hawa bingung, jadi mau Iya. nilainya itu seperti apa, mau nyenangin diri itu kayak gimana, mau nyoba berbicaranya biar nggak lupa itu kayak seperti apa. Betul ya Mbak? menurut saya sih, jadi bahwa sebelum mau ngomong sama dosennya gitu, ini cara saya biasanya katanya, gini, kayak apa, refleksi dulu kayak tarik nafas gitu. Terus kalau saya itu kalau mau apa ya, lagi grogi ya, itu tuh biasanya muter-muter dulu. Nggak tahu ya, pokoknya tuh gerak aja gitu loh, biar nggak apa ya, ke distract sama satu hal ini aja gitu yang bikin takut. Jadi kalau muter-muter dulu, nanti kalau udah capek udah tenang gitu loh. Gitu sih kalau saya. Oke, dari Mbak Dia seperti itu. Saya juga ingin pendapat anggota yang lainnya. Silakan dari Mbak Diva dulu. Kalau dari saya ya, Mbak Hawa kan tadi kan bingung gitu kan, mau menyampaikan udah ada jawabannya tapi bingung mau mengutarakan. Nah itu sebelumnya mungkin persiapan dulu kan, pastinya Mbak Hawa kan paham sama konsep-konsepnya atau latihan bicara dulu, nanti
pastinya bakal apa ya, dengan latihan bicara terus itu pastinya nanti bakal terbiasa mengungkapkan apa yang mau Mbak Hawa ungkapkan, apalagi Mbak Hawa udah ada jawabannya gitu. Oke, jadi pendapat Mbak Diva sudah cukup? Sudah. Oke, lalu lanjut ke anggota yang lain dari Mbak Bilki, silakan. Kalau menurut saya ini sih Bu, saya setuju sama Mbak Dia, kayak mending tarik nafas dulu. Kalau maksudnya kan sebelum mengajukan ini proposal ataupun apa itu, persiapan buat diri Mbak Hawa dulu, kayak lebih tenang, rileks, dan usahain pikirannya itu jangan terpaku sama jawaban, tapi paham sama isi proposal itu tadi. Tapi jangan terpaku sama jawaban yang di pikiran Mbak Hawa, takutnya beda sama yang diomongkan kayak gitu tadi. Jadi relaxing dulu, minum dan segala macem. Pokoknya jangan sampai kepikiran yang jawaban tadi. Yang penting paham, itu aja sih kalau dari saya. Oke, Kak, dari anggota yang lainnya dapat saya simpulkan ya, untuk saran-saran dari anggota itu intinya satu, Mbak Hawa, refleksi diri. Nah, refleksi diri itu yang disebut sama Mbak Dia tadi, menenangkan diri. Usahain itu kita jangan grogi dulu, jadi kita lakukan hal yang lain seperti kayak tarik nafas atau keliling-keliling kayak Mbak Dia tadi, atau saran dari Mbak Bilkis, tarik nafas aja dalam-dalam terus nanti lalu hembuskan lewat mulut ya kan. Kalau masih belum rileks nih, belum tenang, coba nonton apa atau lihat apa dulu, boleh banget ya kan, senyamannya Mbak Hawa. Jadi itu tadi refleksi diri ya dari teman-teman. Terus kalau tambahan juga saran dari Mbak Diva itu pahami isi materi ini tadi, dan toh tentunya Mbak Hawa ini pasti paham dan mengerti kan, cuma ya itu tadi gara-gara grogi terus bingung nih, takut kalau dekan atau pembina ya ini tadi itu pertanyaan yang macam-macam, jadi jangan bingung dulu, pokoknya dipahami aja dulu materinya tadi. Oke, kalau menurut Mbak Bilkis sendiri bagaimana saran dari anggota? Mbak Bilkis, mohon maaf ya, aduh kayaknya saya yang kurang minum ini ya. Oke, mohon maaf. Kalau dari Mbak Hawa sendiri nih, bagaimana pendapat dari anggota-anggota ini tadi? Saya setuju sih dari teman-teman tadi. Dari Mbak Dia tadi kan katanya harus refleksi dulu ya. Tapi kalau untuk muter-muter itu tadi kan jawabnya Mbak ya. Saya kayaknya nggak relate, soalnya kan tambah capek ya, sama aku blank nanti. Ini siapa? Tarik nafas dulu gitu. Itu sih yang setuju dari pendapat teman-teman. Oke, setuju ya berarti ya Iya. untuk pendapat dari teman-teman. Oke, dari pendapat-pendapat anggotanya tadi ya kan, untuk saran dari Mbak Hawa sudah nih. Nah, saya ingin tanya dulu saya ingin tanya nih ke Mbak Hawa. Menurut Mbak Hawa efektif apa enggak untuk saran-saran teman tadi? Kalau menurut saya sih efektif ya Bu, karena tadi kan sebelumnya kan saya belum pernah mengusahakan apa-apa nih, langsung buru-buru datang ketemu orangnya terus ngajak ngobrol gitu kan. Tadi saya dari Mbak Dia kan ini tarik nafas dulu biar rileks gitu kan. Terus dari Mbak Dia juga memahami materi. Selama ini juga saya kalau datang ke sana itu ya udah, kalau habis dikasih dari sekretaris langsung depan saya buka-buka terus udah, nggak sampai bener-bener saya teliti lagi gitu loh Bu gitu. Terus kata Mbak Billy juga sama seperti Mbak Dia, tapi mungkin bisa minum dulu biar lebih rileks lagi gitu sih. Terus nggak kepikiran sama jawaban, nggak terpaku sama jawaban yang udah saya siapkan dulu gitu kan. Belum tentu juga pertanyaannya juga jawabannya yang saya harapkan itu tadi. Itu sih, setuju. Oke, setuju ya Mbak Hawa. Jadi saya juga ingin menambahkan nih Mbak Hawa ya, dari saya Mbak Hawa bisa banget lihat contoh presenter atau sering-sering lihat pewawancara gitu dalam menyampaikan materinya. Jadi bisa kayak lihat berita atau apa, itu kan bisa menjadi pendukung ya, sebagai model untuk Mbak Hawa ini, biar banyak kosakatanya. Kalau misal belibet kayak gimana, terus gimana, lalu Mbak Hawa bisa cepat untuk membalikkan kata-kata tersebut atau mencari kata-kata yang lainnya gitu. Tadi sih dari saran dari saya. Gimana Mbak Hawa?
Apakah worth it juga nih saran yang ini? Boleh sih Bu. Pokoknya iya gimana? Boleh sih Bu. Soalnya ya mungkin saya grogi itu juga kurang kosakata ya, kurang memahami kata-kata yang jadi mesti bingung gitu ngomong apa dulu gitu. Oke, jadi Mbak Hawa menyepakati ya dari saran-saran teman ini tadi dan juga saran yang diusulkan untuk Mbak Hawa agar yang terbaik itu menyetujui ya Mbak Hawa ya. Lalu saya ingin tanya nih, kapan memulainya? Kapan mau ingin ready nih, start? Mungkin besok ya Bu, karena kebetulan besok itu saya juga langsung ada besok itu juga kebetulan saya ada pertemuan sama orangnya, jadi besok langsung saya coba dari planning yang sudah disarankan sama teman-teman tadi. Oke, kenapa besok? Nggak nanti aja? Kan belum ketemu. Kan nanti kan itu apa Mbak Hawa bisa untuk melihat modelnya tadi, Maksudnya? melihat model dari ya presentasi, presenter, Oh kalau itu kosakatanya. Oh kalau itu ya nanti boleh sih, karena kan ya boleh besoknya kalian dilakukan. Ya Ya, gimana? Ada keberatan enggak ini? enggak sih Bu. Jadi bisa ya untuk melakukan sesegera mungkin ya. Ya kalau mungkin dari yang apa tadi lihat dari berita-berita Ya, ya mungkin saya saya coba nanti malam ya kalau yang kayak seperti Tenangan ya diri, refleksi. itu kan biasanya Bisa. oh sama memahami materi juga Ya. sebelum kita ketemu sama pembinanya kita harus mendengarkan itu. Oke, jadi saran dari anggota cukup membantu. Sangat sangat membantu. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, dari pertemuan kali ini dan permasalahan Mbak Hawa kali ini yang kita bahas, saya yakin Mbak Hawa pasti bisa melakukannya dan nantinya kalau ada kendala atau apa langsung sharing ke sini aja, nanti kita diskusikan bersama lagi dan nantinya saya akan menantikan permasalahan dari anggota yang lain ya. Jadi kita akan bahas di next pertemuan karena kebetulan juga di pertemuan kita kali ini udah 45 menit ya. Jadi udah cukup durasinya, kita lanjut besok lagi dan saya sangat senang sekali kalian dapat hadir dan dapat menyempatkan waktu untuk kesini. Terima kasih untuk anggota semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.